Ini sekarang kita berada di mana, Gus? Ada Tinggalek. Nggih, Sasibu. Nggih. Di Pasar Sebo, Kecamatan mana ini? Pasar Watu Limo, Trenggalek. Nah, kita kesini nih dalam rangka apa, Gus? Kita pertama silaturahmi, sambung seduluran. Terus yang kedua, nanti yang penting kita bersolawat saja. Selalu minta ke Allah, minta isyarah. Ya, intinya tempat yang dijadikan untuk bersolawat, untuk membaca Al-Quran itu menjadi terang. Jadi rumah yang sering dibacakan solawat, sering dibacakan Al-Quran itu menjadi terang. Jadi intinya ya, kalau terang biar semakin terang gitu saja. Kalau redup bisa menjadi lebih terang gitu. Agar ketika mendapatkan rezeki agar lebih barokah. Intinya kita meminta dengan wasilah solawat. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintai Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau Allah sendiri bersolawat dan malaikatnya, innallaha wa malaikatahu, juga malaikat juga bersolawat, maka kita yang menjadi muslim maka sudah seharusnya senang bersolawat. Jadinya ya kita bersolawat saja, bersolawat. Insya Allah nanti apa yang kita inginkan termasuk dalam hal pekerjaan itu dipermudah Allah. Jadi jangan salah paham bahwa ketika kita datang bukan berarti tempat itu ada gangguan, bukan. Tetapi jika tempat itu redup, insya Allah kita minta ke Allah untuk diterangkan. Dan apabila tempat itu dijadikan tempat usaha, kita meminta kepada Allah agar usaha itu menjadi berkah. Karena keberkahan itu sangat erat sekali dengan kerohanian atau kebatinan atau batin kita itu. Jadi kalau seseorang makan sayur, makan nasi itu sebagai bentuk untuk menghidupkan zahiriyah, sedangkan untuk menghidupkan batiniyah itu perlu sekali untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Jadi saya ingatkan kepada saudaraku agar lebih banyak menghidupkan batin selain juga menghidupkan zahir. Dua-duanya harus seimbang. Karena kita hidup bukan hanya bersifat zahiriyah, tapi juga bersifat batiniyah. Jadi dua-duanya harus berisi. Jangan sampai seperti gelas yang kosong. Kalau gelas kosong itu gampang sekali kemasukan angin. Jadi agar tidak mudah kemasukan angin bagaimana? Harus diisi, gitu. Harus diisi. Matanya, monggo dimulai. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Subscribe nggih. Saya subscribe maksudnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'atina a'malina. Wa may yudillahu fala mudilla lahu wa may yudillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berbanyak bersolawat, karena bersolawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya solawat yang apabila diamalkan itu selain dia mengeluarkan semua keburukan, dia juga memasukkan mahabbah ke dalam hati kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi hanya amalan solawat yang selain Allah itu menyuruh hambanya, Allah juga bersolawat. Jadi hanya amalan solawat, selain solawat tidak ada. Jadi sebelum beliau menyuruh kepada kita, beliau sudah mengatakan innallaha, jadi penekanan. Bahasa Arabnya itu saya ini Allah, saya bersolawat, dan wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat saya, orang yang paling dekat itu juga bersolawat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, jika kita semua orang-orang yang beriman, maka kita akan senang bersolawat. Doa apapun apabila tidak disertai dengan solawat, maka doa itu tidak akan pernah sampai. Dan apabila senang membaca solawat, maka insyaallah semua apa yang kita inginkan termasuk dalam hal pekerjaan akan dipermudah oleh Allah. Karena apa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah. Dan apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka berbanyak bersolawat.
Karena apa? Karena ketika seseorang sudah dicintai, apalagi yang mencintai Allah, maka apapun yang diinginkan termasuk dalam usaha, insya Allah akan sangat dipermudah oleh Allah. Bahkan sebelum kita meminta. Jadi ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, pernah terjadi di masa beliau, ditanyakan, ya Rasulullah, saya itu kalau malam senang sekali untuk zikir, wirid dan doa. Apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan doa wirid tadi? Apakah saya lakukan 30% untuk berzikir dan 20% untuk bersolawat dan sisanya untuk berdoa? Kata Rasulullah, itu bagus kamu lakukan, tetapi lebih bagus lagi kalau kamu tambah lagi solawat. Kata sahabat Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, 50% saya gunakan untuk bersolawat dan 50% untuk berzikir dan berdoa. Kata Rasulullah, itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kata sahabatnya, kalau begitu 70% ya Rasulullah, saya gunakan untuk bersolawat dan 30% untuk berzikir dan berdoa. Kata Rasulullah, itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ditambahkan. Kalau gitu ya Rasulullah, kata sahabatnya, 100% setiap malam saya gunakan untuk bersolawat. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau begitu, kalau itu kamu lakukan, maka dunia kamu, hajat kamu akan dipenuhi dan semua dosa kamu akan diampuni. Jadi ketika keinginan kita di dunia ini sudah diijabah oleh Allah dan akhirat kita sudah dijamin oleh Allah, maka apalagi yang kita harapkan. Jadi intinya, mari perbanyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sakit siapa? Ada lagi mungkin pihak keluarga yang merasakan badan tidak enak? Lanjut. Monggo. Enggak, yes, monggo yang mau saja. Setelah dari pemilik rumah dan demi Allah kita tidak menggantinya. Jadi ketika ada sesuatu maka itu terjadi atas izin Allah. Paham ya? Kita tidak mengganti telurnya dari sini dan kita tidak memasukkan sesuatu apapun, boleh dicek di dalamnya dan kita tidak mengganti, boleh diganti dulu. Jadi kamera siapa sih? Ya, telur dari sini dan saya tidak menggantinya. Telurnya apa? Enggak, telurnya agak lanjang. Karena yang bertelur yang sakit perutnya, iya, dan iya. Terus itu dari segi dohiriyahnya. Kalau dari segi batiniahnya, sering ditipu orang, pernah ditipu orang. Karena gini, ketika kita melakukan ruqyah, terutama ruqyah secara batiniah, maka yang kita lakukan adalah yang bersifat dari. Nah, terutama gini, ketika rumah ini bagus, maka yang harus dihilangkan penyebabnya dulu sebelum kita menghilangkan yang menyebabkannya. Jadi yang saya rasakan, ada suatu kotoran di dalam rumah ini yang menyebabkan lalat itu bisa masuk. Jadi percuma berapa kali pun lalat ini diusir kalau kotorannya tidak dihilangkan. Dan kotoran yang paling mendalam itu sebenarnya kalau di dalam diri seorang ruqyah itu yang paling penting dikatakan bahwa harus melakukan ruqyah secara syariah, melakukan secara diri sendiri. Terutama gini, ketika kita marah, sebel, jengkel, dendam, itu harus dihilangkan di dalam mulut. Kenapa? Karena itu adalah makanan jin. Jadi baik buruknya kita itu ada di dalam hati. Makanya kita dikatakan manusia yang sempurna itu bukan sempurna apa adanya, tapi sempurna yang kita sempurnakan. Ketika akal ini mampu mengendalikan nafsu, maka dia lebih baik dari malaikat. Tetapi bila akal ini dikendalikan oleh nafsu, maka lebih hina dari binatang. Maka yang paling utama ketika ruqyah itu apa? Pembersihan di dalam kolbu. Yang pertama, ketika ingin usahanya lancar, jangan suka bertengkar. Yang pertama, jangan suka bertengkar. Jadi masalah besar dikecilkan dan masalah kecil dihilangkan. Karena masalah mengecilkan masalah itu bukan masalah umur, tapi masalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita dengan hati. Karena nafsu adanya, kalau hati ada di kolbu. Maka yang paling penting berzikir, mengingat Allah, dibaca dengan lisan dan diresapi dengan hati. Maka insya Allah kolbu akan bersih. Ketika kolbu bersih, maka seperti kaca. Ketika akan bersih, maka akan sangat jernih menilai sesuatu masalah. Itu yang pertama ya. Jadi kita mulai saja. Nanti yang penting gini,
setelah ruqyah dilakukan, selain saya mengambil sesuatu hal yang buruk, maka pemilik rumah sendiri harus menjaga kebersihannya. Dengan cara apa? Jangan sampai masuk dendam, sebel, jengkel dan sebagainya. Kalau sebel manusiawi, tapi jangan sampai lama-lama. Nanti jadi itu yang pertama. Terus yang dari luar tadi ketika saya masuk di sini, Allahu a'lam bishawab, ada sesuatu terutama di depan. Di depan itu pernah ada telur yang dirajak terus dipecahkan. Itu sanepan dalam bahasa, benar ya? Itu sanepannya dalam bahasa Jawa itu untuk menghancurkan suatu usaha. Enggak sujon, tapi memang ada seperti itu. Zaman Rasulullah sendiri juga pernah ada pukul. Rasulullah sendiri pernah disihir oleh salah satu dari bangsa dari dulu, pernah diberitahu oleh malaikat. Terus yang kedua, pernah ada seperti garam yang ditaburkan di depan. Benar. Kalau benar, kalau enggak. Terus yang kedua, di depan itu seperti ada keris yang dia berlubang. Jadi ketika jenengan banyak mendapatkan rezeki, seperti sama mengambil air, tapi embernya bocor, jadi keberkahannya kurang. Itu bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain. Jadi yang perlu diambil nanti ada di depan, ada sesuatu. Terus nanti ada di situ itu seperti karena ketika pecah dia masuk ke dalam tanah, jadi jinnya itu selalu di depan gitu. Nanti ada batu itu yang bisa berjalan sendiri. Allah alam bishawab. Jadi nanti saya buktikan. Ada suatu batu yang bisa berjalan. Dia batu yang bisa berjalan. Jadi apa? Memang kita harus percaya dengan yang gaib, tapi tidak perlu takut dengan makhluk gaib. Percaya dengan gaib dan takut dengan makhluk gaib itu berbeda sekali. Jangan dikira gini. Ketika kita harus percaya dengan kegaiban, kita harus percaya dengan kita harus takut dengan kuntilanak, demon dan sebagainya. Tidak. Jadi jangan disalah tafsirkan. Terkadang orang percaya dengan gaib tapi tidak percaya dengan maha gaib, kan lucu. Orang percaya dengan pesugihan tapi tidak percaya dengan Allah, kan lucu sekali gitu. Padahal dua-duanya gaib. Jadi yang paling penting penekanannya gitu saja. Bahwa terutama di sini ada suatu hal yang buruk, yaitu ada sebuah kotoran yang ditemukan di sini. Jadi kotoran itu ada sebuah buruk. Jadi nanti kita saya baru datang dan insya Allah apa yang kita ketahui ini secara hak. Jadi tidak ada ceritanya main-main. Nanti kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ini sampean dulu karena sampean yang bekerja. Tidak usah bersihkan bagian dada dulu. Buka dulu pas apa. Ketika sakit jinipan. Tidak apa-apa saja. Ketika sakit tidak pakai. Intinya gini, ketika sakit diresapi, ketika seperti apa? Jadi ketika seperti tersedot, maka lepaskan, jangan diikat. Tapi dilepaskan. Allahu Akbar, dilepaskan. Kalau sakit teriak sakit, kalau nggak sakit jangan pura-pura sakit. Jadi kalau memang sakit teriak saja, nanti kita lepaskan. Nah ketika kita lepaskan, nanti insya Allah akan mengurangi sedikit, terutama di bagian kalbu, di bagian dada. Kita ingin marah, ingin apa itu salah satu kontraksinya. Jadi kita ingin marah, masukkan dalam hati. Ketika saya membaca, masukkan ke jantung, dari jantung rasakan seolah-olah mengalir ke seluruh tubuh. Karena sih mengalir dengan alirannya. Ya tidak gampang ditipu orang. Ya tidak gampang, tidak enakan. Saya baca dari mulut, saya jaharkan, merasakan dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ditahan. Siratal ladzina jangan ditahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. 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 Siapa lagi? Lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Menang. Jangan ngomongan apa ini? Apa ini? Sampai sini. Oh, enggak ganggu. Sampai lagi nyapo. Sampai lagi nyapo. Hah? Tunggu. Dia. Aku arep nek bangkrut usaha iki. Ya ora ngono to, mesakne. Iki salah ya apa? Wis utenge. Hah? Wong ya ora man. Wis utenge. Nek wong ora kudu mangan. Salah ya apa? Salah ya apa? Usaha ngene. Oh, di salah awakmu. Saya tolong. Sopo ngatur-atur aku niku, ha? Aku niku wae. Samane rene dikongkon apa teko arep iki? Ya, aku ning ngene dikongkon. Sing ngomong sapa? Aduh, itu kok kene. Ya enggak, kok ngendi? Lah salah apa? Lah Saya usaha. Hah? Ngomongin kene usaha sing gede dhewe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nih kene. Assalamualaikum. Sane. Assalamualaikum warahmatullahi Wetenge. Ngiris-ngiris wetenge. Wong ya ora mangan. Bila ketika kamu digunakan biar kalau gantian perut kamu digituin gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Badan nasbatu dan nasnuru salam. Allah Akbar. Kalau ketika perut kamu digituin gimana? Kalau perut kamu digituin gimana? Kamu ditempatkan di mana? Kamu ditempatkan di mana? Kamu ditempatkan di mana? Kamu ditempatkan di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya kasih tahu. Di mana kamu letaknya? Saya. Kamu letaknya di mana kamu? Saya di atas. Di atas mana? Depan. Di barat mana? Di atas atap depan. Di mana? Depan banyak. Yang mana? Depan toko. Sebelah mananya? Di atas. Di atas. Dan di bawah. Di atas. Yang di atas apa kamu? Yang di atas. Yang di atas apa kamu? Yang di atas apa? Apa? Apa jisim kamu? Jisim kamu apa? Jasad kamu apa? Yang dipegang di situ. Buhulnya apa? Aku ditempatkan Chris. Apa? Chris apa? Chris untuk usaha. Kenapa usahanya diapain? Biar apa? Untuk supaya bangkrut. Yang di bawah apa? Yang di bawah? Yang di bawah apa? Jadi bangsa apa kamu? Dari cek koyor. Jadi kamu ada di kuburan? Ya. Taruh di situ. Ya. Atasnya sebelah mana? Coba pemilik rumah siapa yang ngambil sendiri? Coba ada nggak yang di atas? Apa yang ikutin aja nama? Sebelah mana di atasnya? Di atas. Atas mana? Atas itu. Kapan naruhnya? Lama. Udah ada 10 tahun? Sekarang jahitkan. Semua yang memiliki barang itu boleh itu semuanya suruh menyingkir. Kita tuh jahitkan semuanya. Jahitkan. Baik. Jahitkan. Jahitkan. Udah bisa diambil belum sekarang? Udah bisa diambil? Silakan. Kamu udah ganggu lagi nggak di sini? Iya. Kamu dari mana asalnya? Saya tahu di sini. Dari mana asalnya? Saya pantai. Dari mana? Pantai. Dari pantai. Pantai mana? Pantai pergi. Berapa teman kamu di sini? Berapa teman kamu di sini? Janji tidak balik sini lagi ya? Iya. Ya Allah jangan balik lagi sini. Iya. Pak, Ya, saya nggak sini lagi. ikut saya dulu kali itu. Ikut saya aja. Ikut saya aja. Kalau nggak ke sini kamu. Kenapa? Nanti kalau nggak ikut, saya nggak tahu kamu balik lagi sini. Enggak. Saya Saya nggak balik sini lagi. Saya ingin kamu ikut dulu sampai 41 hari. Maka saya sudah benar-benar yakin. Mau diapakan saya? Tidak apa-apakan, tapi saya ikut aja. Karena kamu melakukan kesalahan, maka harus kamu tanggung jawab. Ikut saya dulu kamu. Coba kan pemilik rumah ambil yang di depan, terus sampai cari tangga di atas ada mori seperti dibungkus. Nanti ada situ ada seperti mori yang bungkus seperti keris dan bisa diambil di atas. Pakai tangga naik ke atas. Kalau nggak ada, baca dulu selawat terus baca syahadat, nanti digerakkan tarik pakai tangga. Ya, diambil sendiri yang sedikit.
Jadi bin Abi Sumi itu ini ketiga bisa. Yang pertama bin Ammar. Bin Ammar bin Ammar dia bisa Iya, bawa ke atas, bawa ke atas. Apa lewat sini ya? Lewat sini sampai enggak ya? Jan. Sisi Pak. Ini semua tangganya tekot. Ayo, ceklik. Ceklik tangan. Ini batang enggak pas. Sampai enggak Pak? Sampai enggak? Mas Pak lemes Pak ondone. Kurang kenceng. Apa aku? Ondone lemes Pak ondone. Odolnya kurang kenceng. Ondone lemes. Odolnya untuk Halo wis. Ini. Wah, ini. Mesene. Bur. Pasang lampu, Bur. Mas Pak ondone lemes. Kata kok pas sampai Pak. Kata kok. Kata kok mudah naik. Bahaya. Mas Pak lemes Pak. Kata kok Pak. Ambrol. Tempat dulu Pak. Tempat dulu ini. Oh iya, bukan yang diteng. Oh iya Pak, kono Pak. Aman Pak, bener Pak. Nggih. Pun busuk kok kono. Sarot itu. Ya, kurang atur. Yuk. Colok ora Pak? Enggak Mas sampean. Awas Pak, awas. Tadi bilang saya. Awas. Ngeri. Aku tak munggah. Awakmu nahan sini. Mas Pak setrum loh. Munggah Pak. Munggah Mas. Put enggak aku. Kelai. Mas ini enggak ngeri gini. Hah? Gini ngeri. tinggal joli misalnya. Tara temu ora? Tak munggah. Ora temu. Kamu Pak? Awas, setrum. Hati-hati Pak. Ini. Agak tangan. Terus kalau ada malas. Enten tangga mriko. Oh, nggih.
Ngisor. Berpiring. Si Mas, kok bareng kali blok. Mas yo. Banyak pemain yang kita berapa di sini? Mejanya apa yang ditaruhkan? Terus tadi yang di bawah tadi apa? Apa mejanya yang ditaruhkan di bawah? Kalau yang di bawah apa yang di bawah? Buat apa itu terus bolong? Terus uangnya kemana? Woi, tadi kau bangsa kui mau. Surungnya aku nih kene. Bocah kui mau wis nih kene. Wis mentek usaha ini. Ada hubungannya enggak dengan orang yang pemilik rumah ini sedang ditipu? Iya. Gimana cara buatnya? Cara buatnya gimana? Cara mau jangan pikirannya. Dibuat gimana pikirannya? Kacau pemikirannya. Buat gak enak gitu. Ayo was-was. Yang bikin sakit perut itu siapa? Singkir orang wetenge. Bocah kui mau. Nah di sini tadi. Iya. Jadi Diapain? di sini sutangnya supaya kalau mangan. Mangan orang bakal ngepuni wetenge. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggalnya yang besar. Ngaruh toko kui. Kalau di badannya di mana letaknya? Orang yang wetenge. Kamu ngerti aku enggak? Kamu tahu saya Ya, enggak? aku seperti awak. Sekarang mau pergi apa enggak? Kamu ucap apa nih aku? Enggak ngapa-ngapain. Aku bakal lunga tuh kene. Kalau bocah kene itu sih hati-hati. Tapi sering aku yo galak. Tapi aku soal saja nih. Aku bantu wong kene. Rumah sama dari mana? Aku sekolah. Bangsa apa namanya? Aku sebagai saya robot. Sebagai rasa kuat. Jadi orang bohong ini. Aku orang paling nih masalahku. Kalau pulang ya pulang itu dan jangan bolak balik lagi. Iya. Tapi aku orang paling sing nih ngomongiku. Si ngongkon aku rene. Kan kayak perhitungan orang aku. Sajane apa? Aku saja nih kembang itu. Kalau itu semuanya gede. Waktu aku orang saja nih. Enggak mempan waktu sini buktinya ya saya enggak jalan. Berarti sama enggak sakti Kalau ya? kata batinnya aku Berarti sama enggak sakti loh sebenarnya. Berarti sama enggak punya kekuatan apa-apa. ada saja nih kuis kurang. Saja nih kuat apa memangnya pemilik rumah orangnya kuat? Saja nih kurang. Harusnya memiliki rumah yang kuat. Dari kamu. Ya, kekuatan aku untuk semenjak aku menyerang awalnya. Wajah ini. Yes, enggak
pulang aja. Yang balik lagi ke sini, paham? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dapat di depan mana? Bagus. Itu. Yon aku ada Pak. Yang pertama yang di atas itu ada telur. Terus yang kedua yang di bawah. Yang di bawah bagiannya telur. Jadi ketika sudah di bawah, dan mungkin bisa dijauhi karena sudah penyakit mengendap. Maka yang itu nanti disiram dengan air macis. Nanti dicampur daun kelor dan bidara. Terus dibacakan ayat kursi dulu pertama kita Al-Fatihah, sholawat, nanti disiramkan kesukaan. Itu yang pertama. Nanti yang kedua, kalau selesai itu 4 jam dulu diajani. Jadi dari depan dulu diajani, jalan ke sana, baca kursi, jalan ke sana. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan. Tapi itu hanya yang sifat begitu. Ada lagi yang menjadi sifat batin, yaitu apa? Menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena saya lihat itu masih ada pertengkaran, walaupun tidak mati sama ibunya. Tapi ini yang lain, kayak mertuanya, apa gitu. Terus itu tadi untuk mediumnya apa, Gus? Media yang kita, Iya. yang kita telur. Itu tadi yang di dalam melon. Jadi gini, walaupun ini kan yang punya usaha anaknya nih, tapi saya juga tidak bisa. Kayaknya juga ada yang masuk ke mertuanya. Ketika seorang ini bertengkar nih, ketika dia bertengkar, kalau di dalam hatinya timbul kejengkelan, timbul sebelum, maka itu akan menjadi sebuah jin. Dan ketika ada jin yang ada di sini, maka itu akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan penyakit di dalamnya. Kalau sebenarnya nggak begitu ngaruh, karena apa? Karena ketika kita ini rumah tangga, terus kita ini bisa menjalin keharmonisan, maka sebenarnya semua godaan yang dari luar itu nggak mungkin masuk. Karena ketika kita harmonis, maka ini kekuatannya melebihi dari kekuatan bangsa jin. Tapi ketika kita berumah tangga ada sedikit masalah dan itu diperpanjang, bikin sebel dan sebagainya, maka itu akan masuk. Contoh gini, ketika jenengan di depan itu ada garam, terus jenengan buka pintu. Kalau sampai di dalam hatinya ada perasaan percaya dengan santet itu, maka mungkin akan masuk. Tapi ketika santai mawar terus bilang itu paling apa, ini tidak masuk. Tapi ketika di hati itu muncul keyakinan di situ, maka akan masuk. Maka yang paling penting ialah apa? Keyakinan itu. Itu yang paling penting, keyakinan. Keyakinan itu muncul karena pengetahuan. Jadi yang paling penting nanti saya katakan gini, harus senang. Yang pertama harus senang, karena ketika senang, orang yang paling susah disantet itu apa? Orang yang paling susah dibina itu orang yang senang, yang hatinya senang. Tapi senang itu muncul karena syukur. Hati senang itu muncul karena syukur. Jadi tidak mesti kaya, tidak mesti banyak duit orang yang hatinya senang itu. Hatinya senang itu karena syukur. Dan hati syukur itu karena Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu terdapat pada sholat. Dan sholat itu dia tidak akan bisa mancing masuk ke dalam diri kalau masih di dalam kulit. Jadi harus masuk ke dalam kolbu. Jadi ketika membaca, dibaca dengan mulut dan dirasakan dengan hati. Kenapa? Karena ketika kita bisa bernafas ini pun juga suatu nikmat yang luar biasa. Apalagi kita bisa bangun pagi langsung bisa berdiri, itu nikmat yang luar biasa. Jadi banyak orang yang ketika pagi itu tidak bisa bangun. Contoh kena penyakit stroke, punya duit banyak. Ini saat tadi yang ngambil siapa ya? Saya. Saya tidak tahu kalau di atas sana. Tidak tahu. Letaknya di atas apa itu? Emperan itu. atas. Iya, bukan di atas sini.
Bukan bagian. Ya kan, bagian. Paling belakang. Oh paling belakang. Ini kan ini ya jalan, jalan ya di sini. Sebelumnya pernah naik ke atas belum? Ya, ya sering ke dulu itu. Dulu mungkin sudah ada berapa tahun? Tidak tahu sih. Oh sudah lama. Sudah lama. Ya sering kalau dulu itu. Pernah nemuin apa di atas? Tidak pernah menambah. Mungkin cuma kan ganti kita bocor atau apa gitu. Iya. Jadi ketika bolong di bawah ini sanepannya. Sanepannya bahwa apapun yang akan didapatkan akan mudah untuk habis ya. Jadi walaupun kelihatannya rezekinya keras tapi tidak bisa tenang ya. Di Tipura banyak kan? Banyak enggak? Pasangan banyak apalagi pasangan belum kembali sampai sekarang. Kalau nanti kembali ya rezekinya, kalau belum kembali ya aneh-aneh gitu. Karena kita semua kalau di jalan dunia mistis itu sebenarnya semuanya sanepan-sanepan. Ada sanepan baik, ada sanepan buruk. Contoh kalau sanepan baik, sebenarnya kita pakai kembang telon semuanya, kembang kenomo, kembang kadir gitu. Bulan, mono bulan ini tapi hatinya harus tetap kadir ke Allah. Itu juga ada. Itu dari Sunan Kalijaga ada. Sanepan-sanepannya ada yang buruk, yang tidak. Ini tipe yang buruk, tipe yang buruk. Masih ada nanti Jepang terpaksa kita harus bongkar ini. Ini pengajian sungai. Kalau mau ke sungai, kalau mau ke kuburan, jangan ke kuburan. Apa? Kalau sungai dekat kuburan jauh gitu. Nah, gini, kalau kita buang ke sungai berarti kita mengikhlaskan. Kalau kita buang ke sungai berarti kita kembalikan. Ini Iya. ya gitu. Maaf Gus, yang tadi perempuan itu tadi hubungan yang di belakang mana itu? Pengakuannya pengiriman itu kan minta sajian ayam cemani sama kembang 7 rupa. Nah, itu mau dijelaskan biar paham maknanya tadi. Bebas. Gimana penjelasan? Iya, tapi buktinya nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa. Tadi sudah coba komunikasi. Kok nggak ngaruh? Ya karena ada kekuatan batin. Kekuatan batin pertama karena tidak sering bertengkar. Tapi ada juga yang bertengkar berdua yang begini. Tidak masuk ke sampean. Nah, jadi ketika tidak masuk terus yang mengirim juga males. Tidak ngasih saja. Dia tidak bekerja. Tidak dikasih motor, tidak dikasih gaji, tidak jalan. Tidak ngaruh apa-apa. Perempuan. Seperti perempuan. Yang di belakang sini. Tugas dia rencananya bikin usahanya juga bangkrut gitu. Tapi tidak ngaruh. Nggak ngaruh. Ada memang perempuan ada perempuan yang kuat.
Ada yang tadi ada itu malah sering mengena ke karyawan, bukan sampean. Namanya karyawan pernah ngalamin apa enggak? Karyawan saya itu yang barusan itu John sama siapa itu? Siapa? John Hunter. Itu John. Sama itu kita itu pernah digaruk-garuk pas waktu tidur di sini. Garuk-garuk sama Ya pas waktu mimpi itu. mimpi garuk-garuk. Garuk-garuk. Mimpi curang lah. Tapi yang satu itu sampai nyampe ada bekas yang paling. Kucing nanti. Kurang tahu. Bos. Bagian belakangnya. Bukan itu dari mana? Tadi pengakuannya dia nggak sempat sama Gusti diusir, dia kembali pada yang ngirim itu tadi. Karena di sini ada kekuatan jenengan regular bantu yang penting sholat, wiridan itu tadi. Itu lagi kita selesai. Oke, Bos, lanjut ke yang berikutnya. Yang terakhir nanti ini ambil air masjid, tumbuk pakai pedang bicara dan kelon. Masih ada nggak? Ada. Dan kelonnya. Detailnya sedikit. Terus dibacakan dulu Al-Fatihah, dibacakan selawat, terus nanti disiramkan set. Terus habis itu diajarin bapaknya. Dari sini ajan, membaca ke sini, membaca ke sini. Tengah-tengah nanti koma. Jangan kemana-mana, tetap. Jangan lupa subscribe. Oh, jangan lupa subscribe. Kadang-kadang mampu godo-godo ini butuh teknik. Mampu wangi wangi. Pantesan tadi Mampu wangi butuh teknik tahan. Mampu niku yang mudun niku butuh teknik tahan. Pokoknya orang ini godo-godo butuh teknik normal terutama. Apa kamu? Kalau yang kirim tahun ini sih ada ini pada beda kan kalau ini pernah nanya niku wangi ini. sakit tangan ya? Sakit jangan ditahan, lepaskan. Lepaskan. Nggak apa-apa. Cahaya. Ini belajar.
Belum? Kita ambil dulu yang kita. Tak boleh nanti. Kita selesaikan dulu yang kita. Mit. Reaksi apa? Reaksi kan? Nanti kalau pas tekan, ambilan kan? Apa dia? Lagi Pak. Itu batu batu. Monggo. Nah, itu lagi loh. Ini. Nggih. Itu sobat. Nggih. Kasih titik-titik itu yang nggih. Sekarang enggak apa-apa. Tunggal pakai tangan. Semuanya ini bukan yang di sini. Semuanya saya jadi enggak apa-apa. Tapi kalau Mas. Cukup Mas. Mas itu mas. Cukup sama naik kamu. itu sudah itu. Yang sana juga dibongkar. Kanan kiri sana. Yang sana juga dibongkar. Buatnya di sini. Bahas sama sini ya, Pak. Nah, monggo. Mas sedikitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Cara sini bukan benar sini. Kameramen jangan lepas. Sedikit lagi coba. Konsen di situ kameramen, konsen jangan sampai lepas. Moga di nggak usah sana situ aja. Nah, terus bawahnya ke bawah saja ke bawah. Nah, terus dibongkar terus pelan-pelan aja pelan-pelan. Cari tangan nanti tulis tangan. Terus dicari terus cari terus depannya. Nah, itu. Coba sama cari kan tangannya, sama sendiri kan. Kalem aja. Nanti ke garis ke tangan. Ini, coba. Sama kawan. Sama cari pelan-pelan di sini. Pelan-pelan. Pakai tangan kalem mau. Jangan dikorek terus. Nah, terus cari.
dicari terus dicari terus dicari terus dicari sebelah situ. Nah, kalem terus ke bawah, terus cari ke bawah, terus cari dipasasirin. Kameramen jangan lepas dari situ. Terus cari terus, nggak terlalu. Nah, di situ. Ini apa? Nah, ini kita tangan sama nah itu. Di sini letaknya. Jadi ini namanya bubul. Namanya bubul. Ini untuk apa namanya? Tidak tahu sih ya. Yang tidak sama nggak? Ini yang pertama duduknya di sini. Antara dua ini ternyata di sini. Memang ini yang wanita tadi. Bulunya taruh sini aja bulunya. Jadi ini tadi di bawahnya apa tadi? Bawahnya kaping. Ini tadi di bawahnya kaping. Dan ini sudah lama sekali. Terus bagaimana kok nggak kelihatan gitu? Kadang-kadang orang tanya, wong barang ditaruh kok nggak kelihatan. Jadi ketika dia menempatkan di situ, itu ada bangsa jin yang menutup seperti gini. Ketika kita mendapatkan pusaka, jadi pusaka yang sudah terlalu lama itu ditempati oleh bangsa jin dan itu masuk ke alam jin, masuk ke alam jin. Dan untuk mengeluarkan benda pusaka yang ada di dalam itu tidak dengan secara zahiriyah, tidak, tetapi dengan cara batiniah. Jadi gini, kalau hanya sekedar membaca Al-Quran, itu bangsa jin ada yang hafal Al-Quran. Kalau hanya sekedar mengetahui, jin itu dengan mata kepala sendiri mengetahui kalau Rasulullah itu utusan Allah. Bukan pada bacaannya, bukan pada pengetahuannya, bukan pada kepintarannya. Kalau hanya masalah pintar, setan itu sangat-sangat pintar, sangat pintar setan itu. Tetapi bedanya di akhlak. Ketika akhlaknya tidak mencerminkan pengetahuannya, maka itu lebih hina dari iblis itu sendiri. Jadi yang membedakan kita dengan iblis itu bukan ilmu, bukan. Kalau ilmu hanya untuk membuat mensirik-sirikan orang, untuk menjelek-jelekan orang, itu tidak ada gunanya ilmu itu. Jadi ilmu itu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi bukan pada bacaannya, bukan pada pengetahuannya, tapi pada akhlaknya. Jadi ketika yang membaca asma Allah itu dengan cara mengamalan, contoh tidak melakukan maksiat, suka berpuasa, itu baru ada pengaruhnya gitu. Baru ada pengaruhnya. Jadi bukan pada hafiz, bukan pada hafalan, bukan pada pengetahuan, tapi pada pelaksanaan. Itu yang menjadi faktor utamanya. Jadi kembali ke sini, untuk mengeluarkan bubur ini kan ada di depan, dan demi Allah kita tidak mengambil, dan demi Allah kita tidak sama sekali tidak ikut campur dalam pengambilan ini. Kita hanya menunjukkan tempatnya di sini loh, dan sampai bongkar sendiri dan sampai ambil sendiri. Jadi di dalam apa tadi kan? Di dalam bawah paping. Di bawah paping. Yang bongkar tadi siapa? Siapa tadi? Mas John, yang ambil saya. Yang bongkar anak buahnya dan yang ambil bosnya. Cocok. Jadi kita nggak ikut campur karena apa? Nanti takutnya menjadi fitnah. Gitu. Intinya ya bahayanya ada di sini, silakan dibongkar dan diambil. Karena apa? Karena memang kita memang tidak boleh terlalu percaya dengan santet, tapi juga
memang ada gitu loh. Zaman Rasulullah pun juga ada gitu. Memang ada. Jadi memang harus yang pertama itu diambil dulu. Kalau semuanya rumah gini nih, rumah itu bagus, tapi ada yang menempatkan kotoran, itu otomatis lalat banyak yang masuk. Jadi yang utamanya itu apa? Kotorannya dulu dibuang, setelah itu lalatnya diusir, setelah itu baru dibagari. Jadi pembersihan yang utama itu memang ini hanya bersifat dahiliyah, hanya bersifat dahiliyah. Yang paling utama secara batiniah yaitu apa? Menjaga sholat, menjaga kerukunan rumah tangga, itu yang paling utama. Terus yang kedua, nanti ada pemagaran. Yang kedua ada pembersihan. Pembersihan itu juga perlu juga saya minta bantuan dari rumah. Karena apa? Karena ketika hati itu sering sebel jengkel ya tentunya mendatangkan keburukan. Sesuatu yang baik mendatangkan kebaikan dan sesuatu yang buruk akan mendatangkan keburukan. Maka itu sering-sering melakukan kebaikan. Ini rumah kalau sering dibacakan Al-Quran itu walaupun rumahnya itu jelek, walaupun rumahnya itu dari papan, tapi kalau sering dibacakan maka akan terterang, sinar itu akan seperti bercahaya. Walaupun rumah bagus kalau nggak pernah dibacakan Al-Quran nanti seperti kuburan, itu mendatangkan keburukan. Terus yang kedua, yang ketiga tadi pemagaran. Pemagaran nanti kita lakukan ajan di papan penjuru itu. Jadi ajan di sini, terus jalan ke sana, kursi, ini setengahnya koma. Itu kita melakukan secara jahiliyah, tapi secara batinnya juga pemilik rumah untuk tetap menjaga pagaran itu tadi, menjaga pagarannya itu tadi. Silakan dibuka. Cara membukanya gini, ya Allah, saya tidak membuka tali yang mengikat buku ini, tapi saya melepaskan semua yang mengikat pada korban. Apa jalannya? Kita perlu tahu. Ini sudah lama loh, sudah lama. Kok nggak tahu? Ya saat kembali tadi itu ditutupi oleh bangsa goib. Nah cocok daun kelok. Daun kelok dan bidara itu yang paling dibenci oleh bangsa jin. Aduh duitnya. Jara dalam Al-Quran sih. Interaksi saya. Sebenarnya bagi saudaraku yang mungkin jauh dari kami daripada Padepokan Najat Sejati Sholawat Siri ala Dini, bagi yang ingin kelihatannya gini nih, kita itu bisa membedakan mana yang penyakit goib, mana yang penyakit medis sebenarnya. Kalau penyakit goib non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain itu gini, ya penyakit ain itu penyakit yang timbul dari pandangan mata, terutama wanita yang suka selfie. Ketika dipuji oleh orang lain dengan tidak menyertakan asma Allah itu menimbulkan penyakit. Contoh gini, saya punya anak, sama makannya buahnya, terus saya bilang, wah anakku makannya buahnya, tanpa dengan menyertakan asma Allah, bisa tidak doyan makan? Ada yang seperti itu kan misalnya? Dalamnya paku, toko bangunan berarti jinnya. Paku ini sebenarnya dijadikan sebagai media untuk merusak tanah. Nah, saya jelaskan tadi, kembali lagi, penyakit non medis itu ada 3. Pertama karena ain, karena kita memuji sesuatu, entah itu orang lain atau diri kita atau siapapun, dengan tidak menyertakan asma Allah. Makanya di Mekah itu ada ketika masuk kita ada tulisan Subhanallah dan sebagainya itu untuk menghilangkan penyakit ain. Jadi kalau penyakit ain itu karena bisa dilihat semuanya karena orang tua, maka orang tuanya harus berwudu, nanti air wudunya ditampung, dibuat mandi, itu untuk menghilangkan ain. Yang kedua karena ketempelan. Kalau karena ketempelan itu jin itu menempel bukan karena orang lain, tapi karena sesuatu hal. Contoh, orang yang suka melakukan masturbasi atau inoni, orang yang belum punya istri melakukan inoni itu apa bahasa kita ini?
ya pokoknya nanti itulah. Nah ketika melakukan itu di kamar mandi contohnya, nanti spermanya itu diterima oleh jin dan itu jalan masuk jin untuk masuk ke dalam kelamin wanita itu atau lelaki itu. Jadi saya sering menemukan gini, seseorang itu suami istri tapi ternyata nggak punya anak sampai 5 tahun. Ternyata karena ada jin yang menempel dari itu. Atau ketika kencing di tempat yang berlubang, karena jin itu tempatnya yang gelap-gelap, terutama di lubang-lubang. Kata Rasulullah seperti itu. Terus yang ketiga itu karena sihir atau karena seperti ini bubul dan sebagainya, usaha selalu ditipu orang dan sebagainya, itu karena sihir. Maka harus ditemukan letak di mana bubulnya itu. Terus membedakan mana yang medis, sebenarnya sama sakit. Terus sama ingin membedakan apakah penyakitnya itu medis atau non medis, itu ada perbedaannya. Perbedaannya kalau yang non medis itu nanti yang pertama itu akan timbul rasa was-was. Itu yang pertama itu muncul was-was. Dan yang kedua ketika sholat rakaatnya sering lupa. Dan yang ketiga ketika wudhu sering batal. Dan yang ketiga ketika wirid atau mendengar Al-Quran sering menguap. Dan yang keempat ketika mendengar Al-Quran, mendengar azan manis. Tanda-tandanya bisa sih. Kalau ada salah satunya yang sampean rasakan berarti sampean ada non medisnya. Ada non medisnya. Jadi kembali ke sini tadi. Terus setelah bumbunya ditemukan terus bagaimana gitu. Kalau semuanya sama di rumah, terus jauh dari padepokan, terus pengen mengetahui apakah saya sihir atau enggak, duduk di depan rumah, sholat tobat dulu, sholat aja, duduk di depan rumah, baca ya hayu, ya qayyum, bi rahmatika astaghis. Nanti kalau muncul cahaya merah atau isyarah, segera diganti. Nah ketika bumbu yang sudah ditemukan, terus orangnya dimandikan dengan daun kelor dan daun tijara dicampur garam. Sholat tobat dulu, sholat hajat, terus baca Al-Fatihah 99 kali, terus baca sholawat, dibaca 77 kali, terus baca Al-Kursi 70 kali. Itu dalam bahasa Jawa pitulungan. Setelah itu dibuat mandi, siramkan ke orangnya untuk memutuskan dengan bubulnya ini. Terus yang kedua, dipotong rambutnya sedikit gitu, dipotong, terus dibuang ke sungai. Setelah itu nanti baru diajani untuk memutuskan dengan yang bulu-bulu ini nanti. Walaupun bulunya sudah ketemu, tapi harus diputuskan. Terus sekarang karena bulunya sudah ketemu, maka ini dikecek dulu dengan air, terus dibuat mandi sendiri boleh nanti malam, tapi enak paling enak. Nanti malam berdua, kalau taubat dulu, sholat hajat, terus sholat hajat mohon ke Allah untuk memutuskan semua hubungan dengan bangsa jin, entah itu diikatkan oleh orang lain atau oleh siapapun. Kau minta untuk sekali khusus, maka itu mandi, setelah mandi dipotong rambutnya. Sama. Biasanya dirasakan apa sih? Dirasakan istri itu apa? Yang sakit itu ya seperti dada sama ulun hati. Terus di keluarga yang lain? Kalau kondisi keluarga yang lain ya seperti ini, kakak saya ini, tapi kan lain rumah. Oh, lain rumah. Nah, yang di rumah ini aja. Di rumah ini ya seperti apa itu? Kalau saya sendiri ya sifat malas itu yang ya, sifat malas itu kadang timbul pas waktu pagi hari atau apa. Kalau ya lagi seperti anak-anak tadi ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kalau paku ini sebenarnya untuk sanepanya untuk menyerang istri sebenarnya. Ya, makanya di bagian perut yang sakit tadi ikatannya pasti itu sebenarnya untuk menyerang di bagian perut. Maka karena gini juga sudah lama sih sebenarnya sakitnya sudah lama. Jadi gini. Kalau dengar apa itu bos? Orang biasa apa itu salah gitu. Padahal jantungnya itu secara medis bagus bos. Ya gini, karena penyakit non medis kalau dibiarkan juga mengakibatkan penyakit medis. Contoh, kita punya perasaan jengkel, was-was dan sebagainya. Kita pikirkan terus, lama-lama ya stroke gitu. Lama-lama ya kena penyakit stroke. Jadi dari non medis, dari masuk ke medis gitu. Jadi saya tidak fanatik ketika sudah mengenai ke medis, ya berobat ke dokter tidak apa-apa gitu. Dua-duanya jalan tanpa bagus gitu. Jadi ketika kayak contohnya kemarin gini, kita melakukan pengobatan di daerah Malang. Perutnya seseorang itu perutnya besar dan ternyata ada bulu itu ya paku. Jadi ya dari bagian sampai perutnya itu besar.
maka yang harus dilakukan juga dua-duanya. Kenapa? Karena sudah mengenai di medis. Jadi ya dua-duanya dilakukan itu lebih bagus lagi. Seperti halnya kita bekerja tidak hanya bersifat jahiliyah tapi juga secara batinnya. Maka juga saya minta mulai hari ini bahkan batinnya juga dikuatkan. Karena kalau kita berdagang itu kan kita hanya bisa berusaha. Tapi Allah yang menentukan. Contoh, sampai naruh dagangan di sini. Ini kan sampai hanya menaruh. Tapi yang menggerakkan hati untuk datang ke sini kan Allah. Maka bekerja itu jangan hanya mengandalkan otot, jangan hanya mengandalkan akal, tapi juga harus mengandalkan hati. Karena saya sendiri juga pengusaha walaupun bukan saya pengusaha. Jadi juga di rumah itu ngeproses, jangan salah paham nanti dikira saya cari duit dari dunia. Saya punya mobil 5 truk itu khusus muatin barang bekas. Jadi intinya kalau bekerja itu jangan hanya mengandalkan dohiriyah, tapi juga menggunakan secara batiniah. Doanya terus dan sebagainya gitu. Ya, maka itu yang menginginkan rupiah besok malam kita berada di kepala desa Mojokerto. Jadi kita besok malam itu di Jombang, terus di Mojokerto, terus di Surabaya, terus di Malang. Jadi kalau pengen ketemu sambung silaturahmi, ngopi bareng, nambah perseduluran, menambahkan rezeki, menambahkan umur, menjauhkan bala, bisa kumpul di Surabaya. Bagi yang ingin belajar rupiah gratis, kita kumpul di Surabaya bisa, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.